penyebaran virus corona di Indonesia diprediksi mencapai puncaknya pada pertengahan April. Skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saatnya kita belajar dari rumah agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Selamat pagi Permisa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi TV One bersama saya Winda Mardian Putri. Dalam 30 menit depan kami akan membawakan sejumlah berita terhangat, diantaranya adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China pada akhir 2019. Virus ini menyebar ke luas negara. Kemudian pada Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Penyakit ini menyerang pernapasan. COVID-19 juga membuat orang yang terinfeksi mengalami beberapa gejala. Gejala umumnya adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Beberapa juga mengalami rasa sakit, sakit tenggorokan, diare, konjungtivis, sakit kepala, dan kehilangan rasa atau penciuman. Sedangkan gejala yang serius berupa sesak napas, nyeri dada, dan kehilangan kemampuan bicara. Namun, banyak juga yang tidak mengalami gejala. Baiklah Permisa, inilah informasi selengkapnya. Baiklah Permisa, berita pertama datang dari kondisi pasar di daerah Bengkulu Utara saat masa zona merah telah berlalu. Kini kita sudah terhubung dengan rekan saya Roidah Margareta Manalu. Baiklah Roidah, silahkan. Baik, terima kasih Winda. Pemirsa, saya sudah berada di salah satu pasar di Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya di daerah Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang masyarakat sekitar sering mengenal dengan Pasar Rabu. Bisa Anda saksikan sendiri bagaimana kondisi pasar meski masih pukul 8 pagi. Saat zona merah melanda kawasan Bengkulu, pasar ini sempat terhenti atau banyak para pedagang dan penjual yang tidak diperbolehkan jualan karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di daerah pasar, dan meski dikabarkan bahwa Bengkulu sudah zona hijau, banyak masyarakat luar atau pedagang yang masih melalaikan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak. Namun, tidak sedikit pula para pedagang atau masyarakat luar yang masih mematuhi protokol Satgas COVID. Pemirsa, saat pandemi sekarang ini, memakai masker dan menjaga jarak adalah salah satu tindakan untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga. Karena pakai masker adalah harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Roidah Margareta Manalu dan Haulita Rusitasari melaporkan kembali ke studio. Baiklah, kita beralih ke berita terakhir untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Berita selanjutnya datang dari dunia kuliner. Siapa yang tidak mengenal getuk, makanan favorit setiap masyarakat? Kali ini, kita akan mengintip bagaimana cara membuat getuk yang nikmat untuk santapan pagi Anda. Kita terhubung dengan rekan saya, Haulita Rusitasari. Baiklah Haulita, silahkan. Baik pemirsa, kini saya sudah berada di lokasi tempat pembuatan getuk. Seperti yang pemirsa tahu bahwa getuk adalah salah satu makanan khas daerah Magelang, Jawa Tengah. Baiklah, di sini saya sudah bersama Saudari Nanda. Mari kita intip proses pembuatannya. Mbak, apa aja sih Mbak bahan-bahan yang digunain? Kita menggunakan ubi kayu, gula merah, tepung roti, telur, dan minyak. Ada juga kita pakai coklat batang dan sedikit tepung terigu. Baik Mbak, kalau boleh tahu nih berapa sih porsi yang habis dalam jangka waktu sehari? Ya tergantung, biasanya bisa mencapai 50 porsi. Kadang kalau sepi juga 20 porsi sih. Oh iya. Makasih ya Mbak. Iya. Nah ini dia getuk yang kita buat tadi. Baiklah, kalau kalian pengen cobain boleh langsung cek di FB kami ya. Sekian informasi dari saya, Haulita Rusita dan Winda Mardian Putri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baiklah Permisa, itulah rangkaian berita dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Assalamualaikum, selamat pagi dan sampai jumpa.